Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News TV One. Kita baru saja menyaksikan bagaimana Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU dan diiringi oleh ribuan para relawannya di jalanan. Kita masih bersama dengan Mas Hanta Yuda, tapi kita juga sudah bergabung juga bersama kami. Ada Bang Kodari sudah bergabung. Sebelum ke Mas Hanta menanyakan tadi, saya ingin ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, tadi kita sudah membahas mengenai Prabowo Gibran ini bisa kemudian potensinya melentingkan suaranya sampai unggul, tapi juga ada potensi bisa menggerus kalau tidak dimitigasi secara baik. Ya, betul. Nah, apa yang kemudian bisa Anda baca dari hal tersebut? Ya, saya kira setuju ya. Tadi Bang Hanta mungkin sudah menceritakan mengenai komposisi mereka yang tahu tentang isu keputusan MK, kemudian yang setuju dan tidak setuju. Berapa tadi? Yang tahu dan yang pro kontra? Yang tahu itu cenderung memilih Anies gesernya. Jumlah yang tahu berapa persen? Jumlahnya di bawah, persisnya di bawah itu, sekitar 30%. 30% ya. Kemudian yang setuju berapa keputusan MK? Di atas berapa? sedikit. Di atas sedikit, tidak 50-50. terlalu jauh. Ya, 50-50. Ya. Ya, saya kira itu sesuai dengan dugaan saya. Saya pernah di podcast sebelum ada survei dari teman-teman, saya bilang isu ini kemungkinan akan berpengaruh atau diketahui oleh kalangan kelas menengah ke atas ketimbang kalangan menengah ke bawah. Tetapi dari yang tahu pun juga akan terbelah dua juga begitu. Dan ya kalau 50% dari 30% kan berarti sekitar 15%. Jadi secara teori ada suara yang bisa keluar, tetapi ada juga suara yang bisa masuk. Dan secara garis besar kalau pakai indikator misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80% ya bahkan 70%, berarti angka 70, kita ambil di tengah ya, 75% itu ya berpotensi bergeser kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Dan angka itu berarti lebih besar dibandingkan dengan angka yang keluar yang sekitar 15% tadi. Tetapi justru disitulah menariknya, dan di antara dua hipotesa ini kalau bikin skripsi nih atau bikin tesis nih ya, di antara dua tesa ini manakah yang akan nanti terjadi di lapangan. Nah, soal implikasinya kalau menurut saya, pertama kalau kita lihat dari hasil-hasil survei yang ada, sesungguhnya kan sementara ini Pak Prabowo itu dan para calon presiden yang lain itu memang adalah inti pilihan dari masyarakat. Wakil itu belum terlalu berpengaruh banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan Gibran, tetapi kemudian image terhadap Pak Prabowo tidak berubah, maka sebetulnya goyangnya itu sedikit gitu. Tetapi ya kita lihatlah ke depan, apakah kemudian aspek menurunkan liability-nya ini yang lebih besar atau aspek opportunity-nya, kesempatannya yang menjadi lebih besar. Nah, yang saya penasaran dengan Gibran itu adalah soal elektabilitas dalam dua kategori, yaitu kategori potensial dan kategori manifest. Nah, hemat saya survei-survei sebelum pendaftaran pada hari ini, yang namanya elektabilitas Gibran itu statusnya adalah manifest, belum menggambarkan yang potensial ya. Ya, yang manifest dan belum menggambarkan potensial itu karena ya belum jelas, belum pasti bahwa dia akan maju. Dan belum ada efek publikasi misalnya seperti pada hari ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti dideklarasikan dan didaftarkan secara resmi pada hari ini, saya kira ya teman-temannya harus survei segera, mungkin besok atau mungkin lusa untuk melihat dampaknya. Nah, kalau belajar dari latar belakang Pak Jokowi yang tingkat kepuasan 80%, bahkan misalnya kalau kita bicara pendukung kuat, dulu misalnya ada survei yang setuju Presiden Jokowi 3 periode, itu angkanya 30%, 40%. Hemat saya itu pendukung militan itu ya. Kalau sampai mau 3 periode itu militan gitu. Dan itu menurut saya adalah potensi suara yang bisa lari kepada Gibran, Prabowo Gibran. Karena dengan bahasa yang lain sebetulnya pasangan Jokowi Prabowo atau 3 periode sebetulnya menemukan wujud yang lain dalam bentuk Prabowo Gibran ini gitu. Jadi ada isu keberlanjutan Pak Jokowi, isu 3 periode dan seterusnya, itu manifestnya atau bentuk transformasinya, modifikasinya adalah pasangan Prabowo Gibran gitu. Nah, itu menarik untuk kita lihat apakah kemudian yang masih potensial ini akan menjadi manifest juga gitu. Dan kalau betul-betul bisa manifest, apakah Gibran akan dari papan tengah? Kan kalau ada survei calon wakil presiden, kan Gibran ini kan sekarang papan tengah ya. Papan atas tuh Erick Thohir lah, Sandi Uno lah. Nah, ini bisa jadi dia akan papan atas. Bahkan istilah saya itu jangan-jangan bisa muncul fenomena cawapres papan langit gitu, papan langit gitu sampai tembus langit-langit kan gitu ya. Nah, saya di pilkada pernah menemukan fenomena itu, pernah menemukan fenomena itu, fenomena calon wakil gubernur papan langit 2 kali.
Hanta, pertama di Jakarta walaupun tidak terjadi yaitu pada diri Rano Karno pada waktu itu. Jadi waktu Pilkada Jakarta 2007 ada 3 calon, ada Fauzi Bowo, ada Adang Daro Jatun, lalu Sarwono Kusumaatmadja. Saya waktu itu diminta survei oleh PKS, saya coba pasangkan Rano Karno dengan 3-tiganya. Pak Sarwono kalau dipasangkan dengan Rano dari peringkat 3 jadi nomor 2. Adang Daro Jatun kalau dipasangkan dengan Rano dari peringkat 2 jadi peringkat 1, menang dia. Kalau dipasangkan dengan Fauzi Bowo tembus langit-langit, nah itu dia istilah calon wakil papan langit itu di situ gitu. Baik. Tapi tidak terjadi kan, karena akhirnya Adang Daro Jatun oleh PKS diputuskan berpasangan dengan Dhani Anwar. Tapi kalau dalam kasus Jawa Barat itu terjadi, Dede Yusuf itu calon wakil gubernur papan langit juga dia bisa membawa Aher dari posisi bawah bahkan meraih kemenangan. Baik. Terus terang itu kasus langka ya, apakah kelangkaan itu akan kita temukan pada level Pilpres, nanti kita saksikan 2 minggu ke depan. Oke, itu nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian teman-teman dari lembaga survei termasuk Poltreking apakah kemudian akan segera melakukan survei untuk melihat apakah benar nanti kemudian Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres papan langit. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan dulu ini mengenai Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang mengaku optimistis dengan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini bisa memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Partai koalisi mendorong agar sosok Gibran sebagai pendamping Prabowo ini bisa menarik suara dari kalangan milenial. Jadi alhamdulillah tadi mulai dari acara di Indonesia Arena, kemudian dalam perjalanan menuju KPU berhenti di Suropati, massa membludak. Jadi auranya bagus, antusiasmenya muncul, dan aura kemenangan 1 putaran. Amin. Untuk Gibran sendiri apakah langsung masuk ke Golkar setelah ini? Ya sabar-sabar dulu aja, ini kan terus berproses. Berarti akan ditahan Ya. pasangan ini kan akan memiliki ceruk pemilih yang sama dengan pasangan Pak Ganjar dan Mahfud, terutama di pemilih PDIP di Jateng. Enggak, kita bicarakan masyarakat. Kita mendorong Mas Gibran itu untuk masuk di market yang milenial. Dan tadi kan yang ditampilkan di Indonesia Arena bergaya milenial. Baik, kita sudah dengarkan tadi Gibran Rakabuming Raka dipersiapkan untuk meraup suara dari kalangan milenial. Mas Hanta, kalau kita lihat apakah kemudian kalangan milenial ini akan serta-merta langsung kemudian memilih dukungannya mereka untuk ke arah Gibran Rakabuming atau masih ada faktor lain? Saya kira tidak otomatis ya, apapun termasuk potensi suara Pak Jokowi yang tidak bisa juga otomatis langsung ke Prabowo Gibran. Tapi potensinya paling besar dibandingkan ke 2 kandidat yang lain. Begitu juga dengan pemilih milenial. Pemilih milenial itu kan ada 3 kelompok ya. Generasi Z itu yang usia 17 sampai 22 tahun, kemudian ada milenial muda antara 22 sampai 30 tahun, kemudian milenial matang kita silakan 30 sampai 40 tahun. Nah, ini kalau digabungkan total sekitar 51%. 51% ini ya memang menentukan, tapi kalau dibandingkan yang di atas 40 juga sama aja akhirnya juga angkanya hampir 50%. Nah, apakah dia otomatis ke Mas Gibran? Belum tentu, tapi bahwa Gibran membawa 2 hal ya, dia paling tidak sudah unggul dari sisi diferensiasi. Dia paling muda, itu dari 4 ini beliau paling muda melengkapi atau menutupi Pak Prabowo yang paling senior. Itu sudah positif dari sisi itu. Tapi bahwa semua yang muda pasti memilih Mas Gibran, belum tentu. Nah, hampir semua segmentasi pemilih itu tidak mengantong ngumpul kepada salah satu aja, kecuali mungkin pemilih Pak Jokowi. Itu pun ada masih ke Ganjar. Nah, dari pemilih-pemilih milenial ini bergantung nanti 2 hal. Satu, dari sisi kandidatnya, dia akan tergantung 2 hal. Isu-isu yang siapa yang paling bisa mengambil strategi program isu yang betul-betul menyentuh anak muda, yang bisa mewakili kebutuhan, keperluan anak muda secara elektoral. Yang kedua, dari sisi strategi komunikasi publiknya, bahasa-bahasanya, pendekatannya, mesin politiknya, media sosial, siapa yang paling tepat untuk mendekati anak muda. Itu satu hal, variabelnya. Yang kedua, dari sisi pemilihnya, segmentasi tipologi pemilihnya. Jangan lupa di kelompok segmentasi apapun, ada 3 karakter pemilih dalam perilaku pemilih itu, Alpat. Pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Nah, pemilih sosiologis atau pemilih rasional dulu. Jadi anak-anak muda yang pemilih rasional, dia tetap mempertimbangkan dari sisi rekam jejak, program nantinya, isu-isu kompetensi dan seterusnya. Ada pemilih psikologis, dia memang milih ya karena dia muda, dia ramah, dia dekat dengan masyarakat, dia sangat milenial dan seterusnya. Dan ada pemilih sosiologis, dia muda
tapi dia milih karena sama-sama NU, sama-sama orang Jawa, Ya. sama-sama apa dan seterusnya dari sisi sosiologis. Jadi tetap terbelah menurut saya. Tapi kalau saya ditanya dengan Pak Prabowo wakilnya Gibran, ya semakin berpotensi Prabowo mendapatkan, kalau kita cross tabulasi dari survei terakhir ya, survei kami Poltreking Indonesia, meskipun Pak Prabowo paling senior, tapi pemilih muda juga banyak ke Pak Prabowo. Jadi mungkin ada mengikuti ini ya, simetris dengan elektabilitas, baru ke Mas Ganjar dengan selisih tipis, baru ke Mas Anies. Artinya juga banyak. Nah, kalau ditambah dengan faktor Gibran, mestinya ya semakin besar. Asalkan tadi ya kebutuhan isu-isu misalnya soal lapangan pekerjaan dan lain sebagainya itu menjadi penting. Tapi bahwa gara-gara muda otomatis semua pemilih muda memilih Gibran itu tidak otomatis. Komunikasi politik menjadi hal yang penting tadi saya garis bawahi.